Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dan kami berdua, saya dan Zaki Ramadan. Yang pertama, tentang pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi perkawinan dalam masyarakat Muslim. Jadi berbagai pandangan sosiologi Islam dalam perkawinan dalam masyarakat Muslim itu ada banyak. Yang pertama, ada perspektif sosiologi hukum Islam. Jadi sosiologi hukum Islam ini mengkaji hukum Islam tidak hanya sebagai norma yang bersifat normatif, tetapi juga fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana tradisi perkawinan diimplementasikan, dipengaruhi dan memengaruhi norma-norma hukum dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, tradisi perkawinan dalam masyarakat Muslim. Tradisi ini berkembang dalam masyarakat Muslim, seringkali menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Pandangan sosiologi hukum Islam membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan tradisi tersebut, termasuk bagaimana masyarakat memodifikasi atau mempertahankan elemen tradisional yang selaras dengan syariat. Terus selanjutnya ada analisis konseptual, yaitu dalam memahami tradisi perkawinan, sosiologi hukum Islam tidak hanya melihat dari sudut pandang teks hukum, tetapi juga dari konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat tersebut. Ini mencakup bagaimana masyarakat Muslim memandang hukum Islam sebagai kerangka normatif yang harus diterapkan, tetapi juga menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Ya, baik. Selanjutnya itu tentang bagaimana interaksi antara hukum Islam dengan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi perkawinan. Yang pertama, ada hukum Islam sebagai norma universal, yaitu hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perkawinan, seperti syarat-syarat akad nikah, mahar, kewajiban suami istri, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Namun, praktiknya implementasi hukum ini tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang dapat memberikan interpretasi berbeda pada norma-norma tersebut. Budaya lokal dalam tradisi perkawinan. Yang kedua, ada budaya lokal dalam tradisi perkawinan, yaitu nilai-nilai budaya lokal seringkali membentuk tradisi yang khas dalam upacara perkawinan, seperti lamaran, simbol-simbol adat, hingga syarat-syarat yang bersifat lokal. Selanjutnya, yang ketiga, ada interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal. Nah, interaksi ini dapat bersifat harmonis atau konflik. Harmonisasi terjadi ketika nilai-nilai budaya lokal sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti dalam tradisi yang menjunjung tinggi pentingnya akad. Namun konflik muncul tradisi budaya lokal bertentangan dengan syariat Islam, misalnya dalam praktik yang dianggap memberatkan atau tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam. Terus yang ketiga, ada pengaruh interaksi terhadap praktik sosial. Interaksi ini memengaruhi cara masyarakat Muslim menjalankan perkawinan, termasuk adaptasi yang dilakukan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan tradisi lokal. Proses ini seringkali melibatkan kompromi antara pemuka agama, pemimpin adat, serta masyarakat. Ya, selanjutnya yang akan dijelaskan dan yang akan disampaikan oleh saudara Zaki Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 Universitas Darun Najah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Isbahi, yaitu tentang pandangan sosiologi hukum Islam tentang dalam tradisi perkawinan. Yaitu yang C, faktor yang mengaruhi adaptasi hukum Islam terhadap tradisi lokal dalam praktik perkawinan di Indonesia. Bertujuan untuk menggali elemen-elemen yang memungkinkan hukum Islam dapat menyelesaikan diri dengan tradisi lokal dalam konteks perkawinan. Penjelasan terkait rumusan ini mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, 1. Konteks sosial dan budaya lokal. Faktor budaya lokal seperti adat istiadat, sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat memengaruhi cara hukum Islam diterapkan dalam tradisi perkawinan. Misalnya, adat Minangkabau yang matrilineal membutuhkan interpretasi hukum Islam yang mempertimbangkan struktur sosial tersebut. Yang kedua, peran tokoh agama dan adat. Tokoh agama dan adat sering menjadi mediator dalam menyelaraskan hukum Islam dengan tradisi lokal. Mereka memiliki otoritas untuk memberikan interpretasi hukum Islam yang dapat diterima masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, faktor pendidikan dan pemahaman keagamaan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam juga memengaruhi adaptasi hukum Islam.
Dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan agama yang kuat, adaptasi cenderung lebih mudah dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, kebutuhan pragmatis dan sosioekonomi. Faktor ekonomi dan kebutuhan pragmatis masyarakat seringkali memengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan. Sebagai contoh, tradisi mahar tinggi di beberapa daerah dapat menjadi tantangan yang mengaruhi praktik perkawinan. Yang kelima, kebijakan dan regulasi negara. Kebijakan negara seperti undang-undang perkawinan juga memainkan peran penting dalam mengatur adaptasi hukum Islam terhadap tradisi lokal. Aturan-aturan ini memberikan kerangka hukum yang mengakomodasi keberagaman tradisi tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam. Yang D, yaitu kontribusi sosiologi hukum Islam dalam memahami dinamika antara agama dan budaya dalam tradisi perkawinan. Hubungan kompleks antara aspek keagamaan dan budaya dalam tradisi perkawinan. Penjelasan lebih rinci mencakup beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, peran sosiologi hukum Islam sebagai alat analisis. Sosiologi hukum Islam memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana hukum Islam berfungsi dalam konteks sosial yang beragam. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma yang statis, tetapi juga sebagai institusi yang berinteraksi secara dinamis dengan elemen-elemen budaya. Kedua, memetakan dinamika antara agama dan budaya. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi dinamika antara nilai-nilai agama yang bersifat universal dengan praktik budaya yang spesifik pada suatu masyarakat. Misalnya, bagaimana tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun dapat memperkaya atau dalam beberapa kasus bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, mendukung resolusi konflik. Kontribusi penting dari sosiologi hukum Islam adalah memberikan wawasan untuk menyelesaikan potensi konflik antara norma agama dan praktik budaya. Pendekatan ini dapat memberikan rekomendasi bagaimana menyeimbangkan keduanya agar tetap harmonis dan sesuai dengan prinsip syariat. Yang keempat, pemberdayaan pemahaman masyarakat. Melalui kajian sosiologi hukum Islam, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kolaborasi antara hukum Islam dan budaya lokal untuk menciptakan tradisi perkawinan yang tidak hanya sesuai syariat, tapi juga relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya mereka. Mungkin kesimpulan, tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim menunjukkan hubungan yang dinamis antara hukum Islam dan budaya lokal. Sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Melalui pendekatan ini terlihat bahwa hukum Islam dapat berdialog dengan nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensi syariatnya. Faktor-faktor seperti peran tokoh agama, konteks sosial budaya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama, dan kebijakan negara berkontribusi besar dalam membentuk harmoni antara hukum Islam dan tradisi lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sosiologi hukum Islam sangat kontribusi besar dalam membentuk harmoni antara hukum Islam dan tradisi lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sosiologi hukum Islam sangat penting untuk memahami dinamika antara agama dan budaya, khususnya dalam konteks perkawinan di Indonesia. Mungkin sekian paparan materi pandangan sosiologi hukum Islam dalam tradisi perkawinan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.